Selamat malam. Saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Yeremia, yaitu dari Yeremia 13. Ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bungaan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Buyung anggur yang dipecahkan. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur, dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Peringatan dan ancaman. Janganlah, saya ulangi, dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu.
Kota-kota tanah Negeb sudah ditutupi. Saya ulangi, kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu. Zinahmu dan ringkekmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem, berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Saya lanjutkan membaca Yeremia yang ke-14 mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah,
Bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka, air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak dara putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Saya lanjutkan membaca Yeremia yang ke-15. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau.
Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-ngap. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah saya telah membaca Yeremia sampai dengan Yeremia yang ke-15, ayatnya sampai ayat yang ke-9. Dan saya akan melanjutkan membaca Yeremia 15 mulai ayat 10, yaitu tentang pergumulan Nabi Yeremia pada kesempatan yang akan datang. Sekian, terima kasih.